Ya, pemirsa, balik lagi di podcast TV Show. Kita ngobrol sering, tapi nggak bikin boring pemirsa. Masih dengan gerakan berbagi 1.000 sehari. Nah, pemirsa, saya rasa ini pemirsa juga udah mulai kepo nih. Gimana sih caranya bisa ikutan juga untuk kemudian bisa melakukan gerakan 1.000 sehari ini. Saya pikir mulai dulu nih dari keluarga kita sendiri. Bagaimana ajak dulu diri kita pertama, konsisten, ajak anak, pasangan, baru kemudian kita nanti bisa juga mengajak orang-orang yang lainnya, begitu ya. Jadi dimulai dari keluarga kita sendiri dulu pemirsa, dan kemudian kita juga memiliki peran nantinya dalam gerakan berbagi 1.000 sehari. Oke, Mas Dedi, ini kan luar biasa sekali ya, berbagai programnya banyak sekali begitu kan. Nah, sampai dengan hari ini berapa relawan yang juga sudah ikut berperan di berbagi 1.000 sehari ini? Kalau untuk relawan, kita sebut relawan kita namanya Laskar Sedekah. Oke. Laskar Sedekah kita sampai saat ini kalau yang terdatanya sudah ada sekitar 120 lebih. Oke. Cuman kadang-kadang kalau yang aktifnya paling sekitar ada 30 sampai 40 kawan-kawan lah. Oke. Jadi yang terdaftar ada 120 orang, yang aktifnya kurang lebih 30 sampai dengan 40 orang. Nah, cara kita untuk bisa bergabung menjadi Laskar Sedekah juga ini bagaimana? Kalau untuk bergabung sih nggak sulit ya. Cukup ikutin kegiatan kita, mendaftar. Kita ada registrasinya, ada bukan registrasi, ada isi form lah, data-data diri segala macam. Cuman itu aja, cuman ikut aja kegiatan-kegiatan kita, tidak ada cara khusus, nggak ada. Oke, nah isi form ini bisa didapatkan di mana nih? Ada media sosialnya dari berbagi 1.000 sehari atau bagaimana? Kalau untuk formnya nanti bisa DM ke IG-nya Insta Gerakan 1.000 Sehari. Nanti kita kirim nanti ininya. Oh, baik. Data buat formnya. Apa tadi alamat Instagramnya? Gerakan 1.000 Sehari Indonesia. Gerakan 1.000 Sehari Indonesia. Oke, nah pemirsa sekarang ya udah mulai kepo nih sama kegiatan-kegiatan yang super banyak banget dari teman-teman berbagi 1.000 sehari ini. Bisa langsung follow media sosial mereka di Gerakan 1.000 Sehari Indonesia. Nah, di sana juga kita bisa turut andil juga, bukan hanya kemudian kita berperan untuk juga menyumbangkan sedikit rezeki kita, tapi juga kita bisa menjadi Laskar Sedekah itu yang kemudian kita bisa ikut gitu ya, berbagai kegiatan dari berbagi 1.000 sehari. Nah, ini sudah menjangkau daerah mana saja nih dari Gerakan 1.000 Sehari? Kalau untuk kita sih kebetulan stay-nya di Palembang ya. Stay-nya di Palembang. Tapi alhamdulillah ada beberapa donatur yang malah ngasih laporannya, ada dari Jakarta, ada dari Surabaya, dari Medan. Saya juga bingung sampai ke sana ya dapat infonya ya. Oke. Jadi kalau pusatnya ini di Palembang, Mas Dedi? Di Palembang, betul. Oke, di Palembang. Kemudian tapi sekarang sudah ada beberapa laskar-laskar yang tersebar di seluruh Indonesia ya? Iya, betul. Oke. Pernah nyangka nggak kalau gerakan ini kemudian bisa tersebar luas di daerah-daerah di Indonesia? Kalau nggak sangka sebenarnya sih. Nggak, malah kemarin tempat ada yang dari dapat laporan bukti transparan itu malah dari US. Betul lah. Masya Allah. Saya juga bingung kok tahu, ternyata lihatnya dari sosmed. Dari sosmed, tinggal lihat kegiatan kita ada kan selalu report kan, setiap kegiatan kita report, mereka melihat, alhamdulillah mereka kirim bukti transfer. Alhamdulillah ternyata sampai bukan luar Indonesia sih, sampai keluar, alhamdulillah. Ininya. Masya Allah. Iya. Itu mereka dapat infonya dari media sosial. Dari media sosial, betul. Wow, kuat ya. Kuat sekali media sosial. Luar biasa. Iya. Berarti semua kegiatan ini juga kemudian di-share ya sama teman-teman berbagi 1.000 sehari di media sosial ya. Sebagai bukti juga bahwa bukti kita ke donatur bahwasanya titipan mereka sudah kita salurkan. Ya. Karena memang itu juga tentunya dibutuhkan begitu ya, bagaimana kita bisa tetap berbagi dengan rasa yang aman dan nyaman gitu ya. Dan kemudian teman-teman dari berbagi 1.000 sehari ini melaporkan kegiatannya, tanda bahwa apa yang sudah diberikan oleh para donatur ini benar-benar diberikan juga kepada yang membutuhkan. Wah, keren banget sih. Ini saya kaget loh, ternyata bukan hanya di seluruh Indonesia tapi juga sampai ke luar negeri gitu ya. Dan semoga saya pun kaget itu.
bisa menggugah hati-hati yang lainnya begitu ya. Tapi Iya, ini sebenarnya adalah teguran juga kalau yang sampai di luar dari negeri Indonesia saja kemudian terketuk hatinya untuk juga berbagi. Apa kabar dengan kita masyarakat Indonesia begitu yang berada pada satu negara gitu, kita bersama-sama menghadapi kondisi yang sama. Artinya harusnya kita juga memiliki kepedulian yang tinggi pemirsa. Nah, untuk kita langsung aja kepoin dari media sosial Gerakan Berbagi 1000 Sehari Indonesia untuk Anda mengetahui bagaimana sih caranya untuk bisa ikut andil juga dalam kegiatan Berbagi 1000 Sehari, atau ada juga nih tips-tips dan juga kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga konsistensi kita dalam berbagi, karena tentunya berbagi itu memiliki kebermanfaatan yang luar biasa sekali yang akan kita rasakan kalau kita sudah melakukannya. Nah, Mas Dedi, ini kan bicara tentang aktivitas sedekah sendiri, itu kan jadi satu aktivitas yang dalam tanda kutip bagi orang nih misterius, karena kegiatan kita berbagi, menyisihkan sebagian harta, tapi justru banyak yang mengatakan dengan bersedekah justru makin banyak lagi rezekinya, makin banyak betul yang datang kepadanya. Nah, Mas Dedi sendiri pernah punya pengalaman unik gak terkait dengan aktivitas sedekah? Kalau untuk aktivitas sedekah banyak sekali yang saya alamin, banyak sekali. Jadi apa ya? Salah satunya dulu waktu itu nggak salah, saya ada keperluan mendesak lah gitu. Keperluan mendesak, tiba-tiba ya betul duit nggak ada segala macam. Akhirnya saya pernah dengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur kan, sedekahkan apa yang kamu sayangi, apa yang kamu bener ini. Saya coba, Bismillah lah, saya bilang, saya sedekahin. Benar itu. Apa masih ingat gak saat itu apa bentuknya yang waktu itu kebetulan saya kan hobinya motor Vespa. Oke. Saya ya itu hobi banyak orang. Ya, saya punya Vespa. Vespa itu kado dari istri saya waktu sebelum menikah. Masya Allah. Jadi akhirnya ya sudah, Bismillah, ini tanya sama istri, Bu, ini saya sedekahin Bu ya. Ya udah, Bismillah, nggak apa ya? Ya udah, alhamdulillah. Nggak apa ya? Harusnya itu motor kita jual kan dapat sebenarnya dana ya. Cuman karena ya, saya dengar ikutin kan Ustadz Yusuf Mansur, Bismillah lah, cobalah, dibilang, ya Allah, coba bantu saya dalam keluarlah dalam inilah dari salah ini, kesulitan ini. Alhamdulillah lewat semua. lewat semua alhamdulillah. Itu banyak lagi sebenarnya cerita-cerita sedekah ini kan. Salah satunya itulah, karena memang untuk melepas barang kesayangan itu kan sulit sekali. Benar, apalagi berat ya. Berat sekali. Apalagi ini punya nilai histori kan. Iya. Apalagi ini punya nilai histori ya. Bismillah, nggak apa-apa, bilang gitu. Itu salah satunya. Oke, luar biasa. Saya yakin masih banyak lagi kemudian karena sudah pernah merasakan secara langsung begitu ya, pengalaman nyata di mana sedang dalam kesulitan, bingung mau cari kemana lagi jalan keluar, tapi kemudian justru mencari jalan keluarnya dengan cara berbagi kebermanfaatan. Ini yang saya sampaikan tadi ya, berbagi di waktu sempit sekalipun ternyata benar-benar bisa melapangkan hati kita begitu ya. Luar biasa. Dan bahkan alhamdulillah Mas Dedi sekarang saya yakin berbagai urusannya juga kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa pemirsa, dan memang saya juga pernah mendengar begitu ya, nasihat adalah di mana kemudian ketika kita ingin berbagi, maka berbagilah sesuatu yang paling kita sayangi. Dan ini sudah dibuktikan oleh Mas Dedi. Masih penasaran pastinya dengan pengalaman-pengalaman yang lainnya? Tetap bersama kami di Podcast TV Show.